Ineos melalui Sir Dave Brailsford telah hadir di ketiga pertandingan MU sejak kesepakatan diumumkan pada malam Natal dengan Kepala Eksekutif Ineos Sport, Jean-Claude Blanc, bergabung dengannya dalam kemenangan 2-0 putaran ketiga Piala FA hari Senin melawan Wigan. Sir Jim Ratcliffe akhir pekan ini akan menghadiri pertandingan Manchester United pertamanya sejak menyetujui pengambil alihan sebagian klub. Sementara itu, dengan kembalinya Casemiro di depan mata, peran Kobbie Mainoo sebagai gelandang bertahan utama bisa berubah. Mainoo secara objektif bermain lebih baik dan memberikan lebih banyak kendali pada tim dan energi muda. Belum lagi pemain muda Inggris ini juga lebih baik dalam menguasai bola. Dan jika Ten Hag ingin memainkan gaya yang lebih berbasis penguasaan bola yang selalu dia klaim sebagai tujuan akhirnya, Mainoo akan lebih masuk akal. Keduanya juga bisa bermain bersama di lini tengah, terutama dalam pertandingan yang mengutamakan soliditas pertahanan. Masalah Casemiro adalah, dia dikucilkan oleh keinginan duetnya, seperti Christian Eriksen, Mason Mount, Scott McTominay dan Bruno Fernandes untuk terus menyerang. Mainoo telah menunjukkan dia memiliki kecerdasan untuk tidak melakukan ini. Lebih jauh lagi, Ineos juga diduga memutuskan untuk membuat skuadnya lebih muda dan lebih fokus di dominasi talenta Inggris Raya. Mereka dilaporkan ingin melepas gaji pemain tua seperti Rafael Varane dan Casemiro untuk memberikan ruang gerak financial fair play. Ineos ingin merekrut pemain yang lebih muda, lebih lapar, dan jika mungkin lebih banyak talenta lokal. Mengeluarkan Mainoo dari tim untuk mengakomodasi Casemiro adalah kebalikan dari moto ini. Jadon Sancho akhirnya resmi dipinjam BVB Dortmund hingga akhir musim. Ia akan segera terbang ke Jerman untuk tes medis. Sepertiga gajinya akan dibayar MU, yang berharap bisa menjualnya di musim panas dengan nilai yang lebih baik. MU juga telah mengajukan tawaran untuk gelandang Sporting Lisbon, Morten Hjulman. Menurut laporan The Sun, Setan Merah telah menawarkan Facundo Pellistri dalam kesepakatan pertukaran untuk Hjulman. Pencari bakat MU telah mengamati gelandang bertahan tersebut setidaknya 6 kali musim ini. Laporan tersebut menambahkan bahwa tawaran tersebut telah ditolak oleh klub Portugal. Sporting menunggu Setan Merah untuk memicu klausul pelepasannya sebesar 69 juta pound. MU memiliki daya tarik tambahan berupa Christian Eriksen yang merupakan teman dekat Hjulman. Dengan Eriksen dan sesama pemain internasional Denmark, Rasmus Højlund di Old Trafford, transfer ke MU tidak diragukan lagi akan menggoda bagi Hjulman, yang diminati oleh Arsenal dan Tottenham. Tapi Pellistri tidak mampu menggoda Sporting. MU mungkin harus mempertimbangkan kesepakatan tunai saja untuk mendapatkan pemain Denmark itu. Di lain pihak, Everton tiba pada jam 11 dalam upaya untuk mengontrak Hannibal Mejbri. Situasi menjadi menarik, karena pemain Manchester United itu telah membuat pilihan untuk bergabung dengan Sevilla, menurut Fabrizio Romano. Pakar transfer tersebut mengatakan bahwa pemain berusia 20 tahun itu telah berbicara dengan 3 klub tetapi menolak kesempatan untuk pindah ke Freiburg atau Lyon. Sebelum The Toffees kemudian mendekati agennya dan pihak Old Trafford untuk memberikan opsi baru. Ada kemungkinan Mejbri bergabung dengan Everton. Dia sedang berdiskusi dengan agennya untuk memutuskan opsi terbaik. Anthony Martial telah menolak tawaran dari Marseille dan Fenerbahce. Ia berniat bertahan di Manchester United hingga akhir musim, menurut Sky Sports News. Dia sekarang lebih mungkin untuk mempertimbangkan tawaran dari klub di musim panas, ketika dia akan berstatus bebas transfer dan bisa mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi daripada yang mungkin terjadi bulan ini. Banyak nama beredar untuk menggantikan sang striker di musim panas. Di dalam negeri, Ivan Toney akan memiliki sisa 1 tahun di kontraknya di Brentford dan begitu pula Dominic Calvert-Lewin di Everton. Dominic Solanke bisa jadi diminati jika dia mempertahankan performa bagusnya untuk
untuk Bournemouth. United tidak menolak pemain bebas transfer berusia pertengahan 30-an yang dilepas oleh Leicester. Jamie Vardy, 36 tahun, telah memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya di King Power Stadium. Jonathan David tampil produktif untuk Lille musim lalu, tetapi tidak musim ini. Kontrak baru Victor Osimhen di Napoli bertujuan untuk melindungi nilai jual kembali daripada mempertahankannya, dengan tanggal kadaluarsanya hanya diperpanjang 1 tahun hingga 2026. Hanya Harry Kane yang mencetak lebih banyak gol di Bundesliga daripada Sahroul Guirassy dan dia sedang dalam masa kontrak yang relatif singkat di Stuttgart, meski klub-klub akan khawatir penampilan musimannya bisa menjadi sebuah anomali. Guirassy mencetak lebih banyak gol klub musim ini dibandingkan Martial dalam 2,5 musim terakhir. Salah satu talenta akademi terbesar Manchester United frustrasi dengan kurangnya peluang tim utama dan ragu untuk menandatangani kontrak baru berdurasi 4,5 tahun di Old Trafford. Pemain internasional Norwegia U21, Isak Hansen Aaron, yang bergabung dengan tim muda United pada tahun 2020 setelah sebelumnya menjalani uji coba di Liverpool dan Everton, memberikan kesan yang baik bagi tim Erik ten Hag di pramusim. Faktanya, setelah tampil melawan Leeds pada bulan Juli, Ten Hag melontarkan pujian kepada gelandang serang kelahiran Tromsø tersebut. Pemain berusia 19 tahun itu kemudian bermain 180 menit di pramusim, tetapi Hansen Aaron menjadi patah semangat karena kurangnya menit bermain di tim utama saat ia memasuki 6 bulan terakhir kontraknya. United tampaknya bisa kehilangan pemain Norwegia itu ketika sejumlah tim di Eropa, termasuk Ajax, Atletico Madrid, dan Napoli, mengejar tanda tangannya. Klub bersemangat karena Hansen Aaron berkomitmen pada masa depan jangka panjangnya. Petinggi klub yakin dia berada di lingkungan yang tepat untuk mewujudkan potensi besarnya. Hansen Aaron ingin membuat segalanya berjalan baik di tim Liga Premier, tetapi sekali lagi, dia ragu dengan waktu bermain. Di musim panas ada banyak peminat, baik permanen maupun sebagai pinjaman, namun ada sejumlah hal yang tidak dapat disepakati. Manchester United dapat menambahkan opsi ke skuad Erik ten Hag bulan ini dengan menarik kembali striker pinjaman mereka. MU sedang berjuang untuk mengatasi krisis cedera yang telah berkontribusi pada menggagalkan musim kedua Erik ten Hag sebagai pelatih, dengan 13 bintang senior saat ini absen karena berbagai alasan. United tidak mengalami banyak kesulitan saat mengalahkan Wigan Athletic di putaran ketiga Piala FA hari Senin dan meraih kemenangan nyaman 2-0 di Dewa Stadium. Namun mereka mendapati 3 pemain harus absen dari skuad, Anthony cedera, sedangkan Christian Eriksen dan Amad Diallo sakit. Hal ini menambah jumlah pemain United yang cedera menjadi 8, 3 karena sakit dan 2 karena alasan lain. Laporan telah mengklaim bahwa Charlie McNeil akan ditarik kembali dari masa pinjamannya di Stevenage, karena hanya membuat beberapa penampilan untuk tim kasta ketiga. Ten Hag dilaporkan akan mengevaluasi di mana S1MCH Pronunciationil akan mengakhiri musim ini, dengan pemain berusia 20 tahun itu membutuhkan menit bermain untuk membantu perkembangannya. Namun United bisa saja siap untuk memanggil kembali bintang lain yang memiliki dampak lebih langsung pada skuad tim utama di tengah frustrasi pelatih Belanda yang terus-menerus mengalami cedera, terutama di lini pertahanan.